Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Jatmiko. Kebetulan saya diberi tugas menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan penyelesaian rumah tidak layak huni, pemerintah Pemprov Jawa Tengah memiliki program terkait dengan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin. Yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana masyarakat membangun. Ada program bantuan sosial, stimulan kepada masyarakat untuk membangun rumah di Jawa Tengah. Bantuan stimulan ini diarahkan kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan kategorinya termasuk dalam BDT, basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Program khusus yang ada di Jawa Tengah adalah bagaimana membangun rumah, yaitu kami memilih menggunakan Ruspin, rumah unggul sistem panel instan, yang dilaksanakan secara swadaya ataupun yang dilaksanakan secara komunitas. Penanganan rumah bagi masyarakat tentu saja kita tidak bisa bergerak sendiri. Salah satu hal mengapa kita memilih Ruspin adalah teknologi Ruspin sudah teruji oleh Kementerian PUPR melalui balai yang ada di Bandung, bahwa Ruspin ini adalah salah satu teknologi yang cukup sederhana, bisa dilaksanakan secara gotong royong, kemudian dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Secara kualitas tentu saja memiliki struktur yang sangat kuat, yaitu tahan sampai dengan gempa lebih dari 9 skala Richter. Angka tersebut tentu saja merupakan hasil daripada uji coba. Lalu bagaimana kita melaksanakannya di daerah? Tentu saja ada beberapa tahap. Yang pertama tentu saja kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana manfaat membangun rumah atau membangun Ruspin ini di masyarakat. Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan masyarakat. Apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Karena ini sifatnya stimulan, maka masyarakat harus ikut bergerak. Bagaimana bergeraknya? Tentu saja ada peran masyarakat, ada peran pemerintah, di mana pemerintah dibantu oleh fasilitator untuk mengarahkan kepada masyarakat agar hal-hal yang harus dipersiapkan mulai tahap awal, kemudian tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, kemudian tahap di mana setelah selesai pelaksanaan. Tahap persiapan, desa memang diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait masyarakat mana saja yang bisa mendapatkan program ini. Satu hal, karena program ini diarahkan untuk menangani backlog, maka salah satu syarat utamanya adalah masyarakat yang belum memiliki rumah. Bisa jadi dalam satu rumah terdapat 2 keluarga, boleh memecah, gitu ya. Artinya sudah memiliki tanah, dipecah kemudian membangun baru. Atau memang masyarakat yang belum memiliki rumah sama sekali. Divalidasi sesuai dengan data-data BDT yang ada di kami. Di antaranya satu adalah pembersihan lahan, yang kedua adalah penyediaan konstruksi untuk fondasi. Dan fondasi ini sangat sederhana, bisa dalam bentuk umpak, bisa dalam bentuk rolak ataupun bentuk lain. Yang penting kalau tanah merupakan tanah yang stabil, tentu saja ini sudah bisa diletakkan di sana tanpa perlu ada treatment terhadap tanah. Kemudian bagian lain yang menjadi bagian swadaya masyarakat adalah nanti finishing, kemudian kamar mandi, dan beberapa bagian lain yang menjadi bagian yang tidak menjadi struktur utama, pintu dan jendela. Kemudian setelah tahapan persiapan kepada masyarakat, dilakukanlah mulai pemilihan terhadap fasilitator yang nanti akan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pembuatan rumah. Masyarakat akan terlibat. Oleh karena itu, pada tahap awal ini, pelaksanaan masyarakat dilakukan pendampingan pelatihan sederhana. Agar apa? Agar nanti masyarakat bisa menerapkan program ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu dilakukan proses pelaksanaan yang dimulai dengan tender untuk konstruksi Ruspinnya.
Konstruksi Ruspin ini ternyata sangat sederhana. Satu bangunan hanya ada 2 jenis panel. Yang 2 jenis panel ini menjadi bagian yang harus disiapkan. Kemudian proses pembangunannya ini membutuhkan 2 hari saja. Konstruksi Ruspin ini sudah selesai. Dan kemudian dalam pengalamannya, pelaksanaan pembangunan Ruspin ini paling lama sekitar 1 sampai 1,5 bulan bangunan sudah mulai berdiri. Tapi menjadi catatan bagi kita, bagi kami, ternyata swadaya masyarakat cukup besar. Jadi dari nilai bangunan yang kita berikan dalam bentuk bantuan sosial senilai 35 juta, desain bangunan sebetulnya standar, ukurannya 36, tetapi yang diberikan bantuannya adalah senilai atau seluas 27 meter persegi. Kenyataannya berdasarkan swadaya masyarakat, hampir seluruh program kita bangunan menjadi tipe 36. Dan program ini tentu saja akan terus kita kembangkan karena mendapatkan respon yang baik sekali dari masyarakat, sehingga kami memang membuat tagline Jateng Gayeng bangun omah bareng. Artinya kita dengan serta-merta gotong royong dengan masyarakat, kemudian dengan kegembiraan bersama, masyarakat menyiapkan lahan, kita membangunkan, kemudian bergotong royong, dan tentu saja berharap menjadi rumah layak huni yang sehat. Rasanya seneng juga, terima kasih. Diperhatikan pemerintah. Diperhatikan pemerintah. Punya rumah bagus ini. Ini kata tetangga rumahnya jadi bagus itu. Iya. Jadi kan itu gedek cara niku. Iya gedek. Iya, dulu. Awalnya gedek. Iya. Bu Saripah ini, kenapa beliau ini dapat pembangunan rumah yang PB Ruspin ini? Karena Bu Saripah ini memang betul-betul belum punya rumah. Artinya beliau ini satu kakak dengan yang almarhum Bapak Ngadiman itu dalam satu rumah tangga, satu rupa itu ada 3 kakak. Jadi dengan usia beliau yang sudah segini ini memang betul-betul tidak punya rumah. Itu. Makanya kita masukkan beliau ini ke dalam calon penerima yang bantuan dari Pemprov Jawa Tengah berupa Ruspin rumah panel ini. Berlanjut soal tentang apa ini, pokoknya koordinasi hampir tiap saat kita selalu koordinasi. Karena apa? Karena ini pertama kali bahkan di masyarakat kami, nggak cuma masyarakat kami dan sekitar pun belum pernah ada. Sebelumnya belum pernah ada pembangunan rumah atau teknologi katakanlah yang seperti ini. Jadi kita waktu itu Pemdes juga sama pendamping sepakat menunjuk satu kelompok tukang yang harus dilatih dalam untuk perakitannya ini, perakitan rumah ini. Jadi nanti kalaupun dia nanti tidak bisa untuk assembling merakit semua unit, paling tidak dia menjadi pengarah bagi kelompok-kelompok pekerja yang ditunjuk sama PB, karena rata-rata PB juga mungkin dia nunjuk kelompok tukang sendiri, pekerja sendiri, tapi ketua kelompok pasti dilatih sama kelompok tukang yang pernah dilatih sama pihak pendamping, Pak. Kalau saya tanya pada tukang yang merakit, katanya gampang sih, tinggal pasang-pasang panel kan. Ada pelatihan sebentar, juga dia belajar dari medsos. Ya itu sebagian anggota ada yang tanya kan bingung, bagaimana nanti kalau tempat aku nggak ada tukang yang bisa merakit, dan kita gantian. Dari pertama kan sini dibikin, terus pas itu ganti anggota yang lain dibangun. Berarti ada 2 tukang dulu, 2 tim yang bikin, 2 kelompok yang bikin rumah Ruspin dari Pemda itu.
Di sini perlu saya sampaikan ada beberapa program yang bisa membantu penanganan RTLH di Kabupaten Pati ini. Di antaranya yaitu program BSRS yang merupakan DAK perumahan, program BSPS ini semua bersumber dari APBN. Kemudian yang bersumber dari APBD provinsi berupa BAN-KU Pemdes. Ini sepenuhnya sumber dana dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari APBD Kabupaten terdiri dari pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas. Ini merupakan improvisasi bentuk komitmen kami dari pemerintah Kabupaten Pati dalam hal mendukung adanya program bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kemudian juga ada CSR dari Bank Jateng Koordinator Pati yang merupakan mitra kerja Pemda Kabupaten Pati. Ini ada hal baru dari komitmen Pemda bahwa kalau dari bantuan-bantuan dari pemerintah pusat maupun bantuan Kodes itu berkisaran antara 20 juta sampai 30 juta, tetapi dari pembangunan baru dari APBD Kabupaten ini kita per unitnya 50 juta rupiah. Ini dikandung maksud supaya penerima manfaat itu nantinya tidak akan terlalu banyak terbebani untuk penyempurnaan. Karena sekarang ini kan dinamikanya kan harga material juga meningkat, mahal, naik terus, harga tenaga juga naik terus. Oleh karenanya kami sekaligus juga menghimbau, memohon kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar bantuan per unitnya ini untuk ditingkatkan supaya penerima manfaat ini nanti tidak terlalu terbebani dalam hal penyempurnaannya. Kemudian mekanisme sampai pada finalisasi keputusan kita akan mendapatkan bantuan ini ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pengusulan dan penetapan lokasi ini dari kementerian terkait, ini yang bersumber dari dana APBN karena kementerian terkait kan juga punya kepanjangan tangan di provinsi. Kemudian juga penyiapan tim pelaksana, juga verifikasi oleh TFL dan tim pelaksana. Kami selaku dinas teknis di sini terlibat dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan dan baginya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan penyiapan masyarakat berupa sosialisasi, pembentukan PKB, survei pemilihan toko, dan penyusunan proposal serta verifikasi proposal. Ini secara keseluruhan kontrak toko material, pengedropan material, pembangunan, penghunian sampai pemeliharaan. Ini kalau sudah penghunian dan pemeliharaan ini sepenuhnya oleh penerima manfaat. Yang dari APBD hampir sama prinsipnya, hanya kalau dari APBD Kabupaten ini pelaksana kegiatannya oleh pihak ketiga. Jadi langsung penyedia jasa oleh pihak ketiga, kita keluarkan SPK, pembangunannya kita awasi, dan sama penghunian dan pemeliharaannya kita serahkan pada penerima manfaat. Karena menyadari adanya keterbatasan dalam hal penyediaan anggaran, masyarakat lokal diminta berpartisipasi aktif di bawah koordinator kepala desa dan tim TFL tadi dalam hal penyediaan mungkin tenaga, mungkin material, mungkin ada kearifan-kearifan lokal yang lain. Jadi kalau dulu namanya semacam gotong royong lah, yang secara umum dinamakan gotong royong, tetapi di wilayah-wilayah tertentu di Kecamatan Sukolilo itu ada kearifan lokal yang mungkin tidak umum dijumpai di masyarakat lain. Itu adanya istilah sinoman. Jadi sinoman itu kayak kalau orang punya kerja itu, kalau ada yang satu punya kerja, yang tetangga sekitarnya ikut membantu.
Nah, itu sama, nanti satu orang punya kerja itu, yang lainnya membantu, mungkin semen, mungkin pasir, mungkin tenaga, mungkin makanan, nanti gantian, cara gantian. Apabila tetangga yang lain punya kerja juga anunya sama. Itu istilahnya sinoman kalau di sini. Kemudian juga dari pemerintah desa juga membantu. Kita juga ada kerjasama dengan program TMMD. Jadi TMMD itu sangat membantu sekali dalam rangka penyediaan rumah tidak layak huni ini, karena tenaga sepenuhnya TNI dan masyarakat sekitar. Jadi kita kontraknya hanya material. Nah Bu, perasaannya Bu setelah mendapatkan bantuan ini Bu? Alhamdulillah, bersyukur, senang hati aku Mas. Aku dibantu tuh bersyukur sebesar-sebesarnya Mas. Seneng pikiran Mas. Udah rumahnya sudah, kalau banjir enggak kebanjiran Mas. Kalau banjir ini kebanjiran Mas. Alhamdulillah lah ini enggak kebanjiran lah, seneng kan pikiran. Jadi terkendala dengan adanya banjir. Jadi anak yang mau keluar sekolah ataupun mau keluar, masyarakat yang mau keluar tidak bisa. Dia anak keluar itu harus dibopong sama mbahnya sama bapaknya untuk dikeluarkan ke jalan raya, baru nanti ke sekolah. Dan dengan adanya saya mendapatkan bantuan dari provinsi sebesar 40 juta. Saya kasihkan ke sini semua untuk menanggulangi banjir, untuk pemadatan jalan, pengerasan jalan. Setelah itu banjir tidak ada lagi, ya ada sedikit tapi tidak masuk dalam rumah. Nggih Mbah nggih. Nah, tidak masuk dalam rumah, cuma di sekitar jalan-jalan itu, di saluran-saluran itu aja. Musim kemarau itu kekeringan air, jadi kita mendatangkan atau minta bantuan dari Dinas BPBD untuk memberikan air bersih untuk diberikan ke penampungan-penampungan itu. Itu nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ini untuk selama ini untuk air minum itu pada beli, jadi isi ulang itu yang dari masyarakat sini mempunyai usaha air isi ulang itu 2 jenis, dan itu bisa dimanfaatkan oleh warga saya sini. Dulu gini memang ada dari Bapak Sadewo, kemarin itu mengundang kepala desa se-Kabupaten Pari tapi dibagi dengan perwilayah kewadanan. Dan otomatis Desa Soko memang saya perlu adanya bantuan itu. Saya lihat warga saya memang saya tidak mengatasi untuk yang dari saya kondisikan dari dana desa tidak mencukupi. Wong dana desa memang cuma sedikit, dan untuk dibagi ke titik-titik yang lain cuma saya anggarkan yang dulu tahun 2020 itu 5 unit dan sekarang 10 unit. Dan itu dari alhamdulillah Pak Sadewo mengasihkan bantuan sebanyak per desa itu 7 unit. Dan alhamdulillah kemarin itu cairnya lebih dulu daripada dana desa. Jadi ini dilaksanakan sebelum dana desa cair. Dan alhamdulillah saya kasihkan kepada masyarakat yang belum tercover di dana desa, dan saya pilih yang betul-betul memang sangat membutuhkan. Jadi untuk itu yang dana desa memang nanti untuk tahun ini 10 unit tapi uangnya belum cair, dan bisa nanti dilaksanakan setelah ini jadi semua. Itu dulu Mas, dari BPBD kan memang Soko kan dianggap kekeringan masalah air. Lah itu ada bantuan dari Bank Danamon menawarkan, dan saya dibel sama kepala dinasnya. Dulu itu memang kebetulan kakak saya, kepala dinas BPBD, dan saya terima dan saya taruh di dalam di Desa Dukuhan ini sekaligus untuk kebutuhan musola.